Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Pengaruh Intra-Aortic Balloon Pump (IABP) sebelum revaskularisasi terhadap mortalitas pasien infark miokard dengan komplikasi renjatan. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Budi Setianto SPJP Konsultan untuk mulai acara ujian. Silakan Prof. Saudara calon doktor, saya persilahkan membacakan secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Waktu kami sediakan. Yang terhormat, Promotor Prof. Dr. Budi Setianto, SPJPK. Perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Pengaruh intra-aortic balloon pump IABP sebelum revaskularisasi terhadap mortalitas pasien infark miokard dengan komplikasi renjatan. Secara definisi, renjatan kardiogenik perlu memenuhi syarat hipotensi, kongesti pulmonal, dan hipoperfusi organ. Sejak tahun 1970 hingga tahun 2005, terlihat tren dari case fatality renjatan kardiogenik tetap tinggi. Pada tahun 1999, setelah keluar studi shock trial, revaskularisasi menjadi standar terapi. Dan pada studi tersebut memperlihatkan bahwa mortalitas dapat diturunkan menjadi sekitar 60% dari 88%. Namun angka tersebut masih tetap tinggi. 1 dari 2 penderita yang tidak akan bertahan hidup bila mengalami infark miokard dengan renjatan. Para ahli melalui panduan tata laksana sepakat bahwa prinsip tata laksana adalah stabilisasi hemodinamik dan revaskularisasi. Inotropik dan vasokonstriktor merupakan agen yang digunakan secara rutin dalam mencapai stabilisasi hemodinamik. Namun konsumsi oksigen dengan penggunaan inotropik dan vasokonstriktor akan meningkat, resiko kejadian aritmia meningkat, dan juga kejadian nekrosis miokard serta ekspansi dari daerah infark. Besarnya dosis inotropik atau vasokonstriktor itu berkorelasi positif dengan luaran mortalitas pada pasien infark miokard dengan komplikasi renjatan. Sedangkan alat bantu hemodinamik, salah satunya adalah intra-aortic balloon pump, dapat meningkatkan cardiac output tanpa meningkatkan konsumsi oksigen, kejadian aritmia, dan juga ekspansi dari daerah infark. Sebagai rumusan masalah, bahwa shock kardiogenik insidennya rendah, namun mempunyai fatalitas yang tinggi. Studi kohort retrospektif memperlihatkan manfaat penggunaan IABP sebelum revaskularisasi terhadap luaran klinis mortalitas. Pendekatan stabilisasi hemodinamik dengan inotropik dan vasopresor meningkatkan mortalitas. Dan studi randomized control trial penggunaan IABP predominan pada penggunaan setelah revaskularisasi dilakukan, memberikan hasil yang negatif. Maka potensi manfaat alat bantu hemodinamik IABP sebelum revaskularisasi belum bisa diputuskan, sehingga dilakukan penelitian untuk menilai manfaat penggunaan IABP sebelum revaskularisasi. Tujuan umum penelitian memperlihatkan pengaruh penggunaan IABP sebelum revaskularisasi pada pasien infark miokard dengan komplikasi renjatan. Tujuan khusus penelitian menilai manfaat penggunaan IABP sebelum revaskularisasi terhadap angka mortalitas rumah sakit dan hari ke-30
perfusi jaringan global dengan menilai kadar bersihan laktat plasma, perfusi jaringan regional dengan menilai serum kreatinin, kemudian performa jantung secara mekanik dengan pencitraan ekokardiografi menggunakan global longitudinal strain. Performa jantung secara biokimia dengan pengukuran kadar petanda biologis NT-proBNP dan ST2. Berdasarkan patofisiologi renjatan kardiogenik, untuk dapat menilai bahwa penggunaan IABP sebelum revaskularisasi bermanfaat, maka IABP perlu dapat memperbaiki luaran klinis. Perbaikan tersebut harus melalui perbaikan performa miokard, perbaikan perfusi, dan juga perbaikan untuk membatasi dan mengatasi disfungsi dan menghindari kegagalan multiorgan. Kerangka konsep. Variabel bebas adalah IABP sebelum revaskularisasi, variabel terikat adalah mortalitas rumah sakit dan 30 hari, variabel antara perfusi global dinilai dengan bersihan laktat efektif, perfusi regional dinilai dengan kadar serum kreatinin, kemudian performa jantung dinilai dengan global longitudinal strain, performa jantung dengan penanda biologis dengan NT-proBNP dan ST2. Penelitian ini merupakan uji klinis pembanding acak terbuka prospektif pada senter tunggal. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dari bulan Januari 2018 hingga Mei 2020. Subjek yang memenuhi kriteria inklusi-eksklusi dan memberikan informed consent dirandomisasi dengan metode permutasi randomized blok 4 ke dalam 2 kelompok, kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Pemeriksaan bersihan laktat efektif dilakukan jam ke-0 dan jam ke-12. Pemeriksaan kreatinin dan GLS dan ekohemodinamik dilakukan jam ke-0 dan hari ke-3. Sedangkan pemeriksaan NT-proBNP dan ST2 dilakukan jam ke-0, hari ke-3 dan hari ke-5. Kemudian luaran klinis mortalitas rumah sakit dan mortalitas hari ke-30. Data akan dianalisa menggunakan piranti lunak program SPS 24 dengan uji statistik yang sesuai. Nilai P 2 arah kurang dari 0,5 dianggap sebagai bermakna secara statistik. Target rekrutmen 96 subjek tidak tercapai dalam 27 bulan. Alokasi 36 subjek kelompok perlakuan dan 35 subjek kelompok kontrol. Studi dihentikan dan dilakukan analisis setelah drop out pada 16 subjek kelompok perlakuan dan 18 subjek kelompok kontrol. Berdasarkan analis interim, memperlihatkan probabilitas memberikan hasil yang berbeda hanya 36,32%, sehingga diputuskan untuk menghentikan rekrutmen dan dilakukan analisa. Hasil dan pembahasan. Pada data demografi, perbedaan nyata terlihat pada usia subjek yang 57 tahun dan 1 dekade lebih rendah daripada usia subjek yang biasa ditemukan di barat. Proporsi faktor resiko pun pada populasi subjek lebih tinggi adalah merokok dan diabetes. Ini cukup berbeda dengan populasi subjek di negara barat. Kemudian pada kelompok perlakuan 75% pasien merupakan pasien rujukan fasilitas kesehatan lain. Untuk peran waktu, pada seluruh subjek, rata awitan infak miokard mendekati 10 jam dan rata awitan renjatan mendekati 6 jam dengan median durasi iskemia lebih dari 10 jam. Studi ini menunjukkan durasi iskemia pada populasi subjek 2-3 kali lebih lama dibandingkan apa yang biasanya dilaporkan di negara barat. Pada studi prospektif multisenter, bahkan 99% pasien dapat ditangani dalam waktu 6 jam. Penjelasan untuk durasi iskemia yang panjang, kemungkinan besar karena akibat dari 75% pasien adalah rujukan dari fasilitas kesehatan lain.
dan bukan karena proses penggunaan alat bantu hemodinamik IABP sebelum revaskularisasi. Ini bisa dilihat dari durasi iskemia kelompok perlakuan dan kelompok kontrol tidak berbeda bermakna. Selanjutnya, grafik sebelah kiri memperlihatkan dampak iskemia berkepanjangan terhadap miokard yang viable. Pada 2 jam pertama, luas miokard yang viable akan kurang lebih dari 50%. Sehingga pada studi ini, iskemia berkepanjangan mengakibatkan kerusakan yang luas pada miokard dan organ vital lainnya dengan predisposisi cedera iskemia yang ekstensif. Populasi studi pasca revaskularisasi hanya subjek pada masing-masing kelompok hanya mempunyai area iskemia luas. Area iskemia luas hanya 1 subjek masing-masing kelompok. Inflasi balon saat diastolik ini dalam hal memberikan perfusi tidak akan berdampak banyak pada perbaikan performa jantung karena miokard sudah tidak viable. Manfaat yang bisa diharapkan dari penurunan afterload dan beban kerja sehingga pada viability yang rendah, performa jantung sulit diharapkan. Luaran klinis mortalitas 30 hari. Mortalitas rumah sakit dan 30 hari tidak ada perbedaan bermakna antara kontrol dan perlakuan. Angka ini tinggi dibandingkan studi di negara barat. Begitu juga dengan kejadian sepsis kelompok perlakuan. 60%, 3 kali lipat dengan kejadian sepsis pada studi IABP Shock 2 Trial. Penjelasan mortalitas yang tinggi adalah dengan adanya durasi iskemia yang panjang lebih dari 10 jam, kemudian luas miokard yang viable itu dengan subjek hanya 1 di masing-masing kelompok, predisposisi untuk terjadinya kerusakan lebih lanjut melalui patologi cedera hiperfusi. Dan proporsi pasien diabetes yang cukup tinggi 50% pada kelompok perlakuan. Dan juga kejadian sepsis pada kelompok perlakuan yang tinggi bermakna dibanding kelompok kontrol. Perfusi jaringan global menilai bersihan laktat plasma. Bersihan laktat plasma jam ke-12 lebih dari 10% merupakan penanda resolusi progresivitas hipoksia jaringan global. Pada kelompok proporsi subjek dengan bersihan laktat lebih 10% cenderung lebih besar dan subjek yang bertahan hidup hingga hari ketiga lebih besar. Pada kelompok perlakuan terdapat kecenderungan bersihan laktat efektif yang lebih besar namun tidak bermakna. Penggunaan IABP sebelum revaskularisasi tidak memberikan manfaat terhadap angka bersihan laktat. Kelompok perlakuan hanya cenderung proporsi bersihan laktat yang lebih besar, 10%. Ini bisa karena perlakuan mempunyai vasopressor load yang meningkat dibanding pada hari ketiga dibanding hari pertama. Dan ini didukung oleh penelitian Dan Uil dan kawan-kawan bahwa pada pasien yang low cardiac output, laktat, penggunaan inotropik dan vasopresor dapat mempengaruhi bersihan laktat. Dan Marik dan kawan-kawan memperlihatkan bahwa vasokonstriktor akan mengakselerasi produksi asam laktat melalui jalur glikolisis. Menilai efek penggunaan IABP sebelum revaskularisasi terhadap porsi jaringan regional dinilai dengan secara serial untuk dengan serum kreatinin. Pengaruh penggunaan IABP sebelum revaskularisasi tidak terlihat dari perfusi regional yang dinilai dengan kadar kreatinin. Uji mix ANOVA untuk kreatinin menghasilkan kemaknaan 0,478. Alasan penggunaan vasokonstriktor juga dapat meningkatkan kreatinin. Jadi alasannya hampir sama dengan masalah pembersihan laktat. Performa jantung mekanik dengan pencitraan ekokardiografi. Hasil penilaian GLS kelompok perlakuan meningkatkan uji mix ANOVA dengan P 0,905. Penggunaan IABP sebelum vaskularisasi dengan nilai pemeriksaan GLS tidak memperbaiki performa dari global immunological strain. Stroke volume dan end diastolic volume pada grafik sebelah kiri dan grafik perubahan end diastolic volume dan stroke volume sebelah kanan.
Pada kelompok perlakuan ditemukan end diastolic volume yang menurun dibanding dengan saat pasien masuk rumah sakit. Sehingga IABP cenderung memberikan manfaat dalam menurunkan end diastolic volume dan regangan miokard. Rangkuman pengaruh IABP terhadap performa jantung dan ekohemodinamik tidak memperbaiki performa jantung global strain, iskemia berkepanjangan mengakibatkan area miokard fibers yang sempit sehingga perbaikan perfusi oleh augmentasi diastolik menjadi marginal bahkan nihil. End diastolic volume cenderung lebih kecil. Efek penggunaan IABP sebelum revaskularisasi terhadap kadar petanda biologis NT-proBNP. Pada studi, kadar NT-proBNP dan ST2 mengalami peningkatan pada hari ketiga, turun pada hari kelima. Pola kinetik ini sebanding dengan apa yang telah dilaporkan sebelumnya oleh Meisel dan kawan-kawan dan Tolpanen. Hasil ini memperlihatkan bahwa subjek yang bertahan hidup mengalami perbaikan NT-proBNP dan ST2 hari kelima. Penggunaan IABP sebelum revaskularisasi tidak memperbaiki performa jantung yang dinilai dengan penanda biologis NT-proBNP ST2. Uji bivariat tidak ada perbedaan kadar NT-proBNP dan ST2 pada hari 1, 3, dan 5 antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. NT-proBNP bila dilihat dari grafiknya pada hari ketiga di kelompok perlakuan terjadi peningkatan curam. Peningkatan curam cenderung meningkat yang curam pada hari ketiga tidak sejalan dengan penurunan end diastolic volume di hari ketiga pada kelompok perlakuan. Dalam hal mortalitas, ternyata pada populasi subjek, dalam analisa lanjutan dengan kurva Kaplan-Meier memperlihatkan kurva sudah berpisah pada 3 hari pertama. Dan pada hari ketiga, mortalitas kelompok kontrol 50%, sedangkan kelompok perlakuan 6,25% dengan P 0,008. Terdapat perbedaan waktu kematian antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Mortalitas dini dan lanjut. Kelompok kontrol sebagian besar meninggal 3 hari pertama, sedangkan kelompok perlakuan IABP proteksi dari kematian 3 hari pertama. Prediktor mortalitas rumah sakit lanjut. Dan IABP juga cenderung mempunyai bersihan laktat yang lebih besar. Pada pasien kelompok kontrol, kejadian sepsis disertai kultur positif juga lebih tinggi. Perbandingan kelompok kontrol dan perlakuan terhadap inflamasi dan sepsis, kejadian sepsis dengan bukti kultur positif, sehingga ini dapat menginformasikan bahwa peran infeksi di sini sangat dominan. Kelompok perlakuan lebih banyak terjadi sepsis dengan kultur positif. Sedangkan untuk NT-proBNP sendiri lebih tinggi pada keadaan inflamasi sepsis yang dinilai dengan SOFA lebih dari 2, SIRS, sepsis, dan sepsis disertai kultur positif. Dalam mempertahankan hemodinamik, ada 3 komponen utama. Slide. Yaitu performa jantung, hemodinamik makro dan mikrosirkulasi, dan juga pada keadaan normal antara makrosirkulasi dan mikrosirkulasi terdapat suatu koheren. Dengan tercapainya tekanan darah rata, maka perfusi di mikrosirkulasi juga baik. Pada kelompok kontrol, kombinasi penggunaan inotropik, vasopresor, dan revaskularisasi tidak adekuat untuk mengatasi makrohemodinamik, sehingga terjadi hipoksia global dan kematian. Pada kelompok pada kelompok perlakuan, kombinasi penggunaan
IABP sebelum revaskularisasi, inotropik, vasopresor, dan revaskularisasi dapat mengatasi makrohemodinamik dan mengurangi end-diastolic volume, hingga hipoksia di awal terhindar dan bertahan pada 3 hari pertama. Namun, kelompok tersebut meninggal akibat infeksi kegagalan multiorgan karena serangan patologis kedua. Pada saat yang bersamaan kita dapat juga menjelaskan peningkatan NT-proBNP yang tidak sesuai dengan penurunan end-diastolic volume. Di sini infeksi akan melepaskan pumps yang berinteraksi dengan Toll reseptor untuk mengaktifkan NF-kappa B dan aktivasi promotor pro-BNP, sehingga ini yang dapat menjelaskan peningkatan dari troponin di hari ketiga. Penggunaan IABP sebelum revaskularisasi pada pasien infak miokard dengan komplikasi renjatan tidak memperbaiki angka mortalitas rumah sakit dan mortalitas 30 hari. Tidak memperbaiki bersihan laktat plasma dan tidak memperbaiki perfusi jaringan regional yang dinilai dengan serial serum kreatinin. Tidak memperbaiki performa jantung secara mekanik dengan pencitraan ekokardiografi pengukuran global longitudinal strain. Tidak mempengaruhi kadar petanda biologis NT-proBNP dan ST2. Saran bagi klinisi, penggunaan IABP sebelum revaskularisasi belum dapat direkomendasikan secara rutin untuk memperbaiki kesintasan ataupun mortalitas pada pasien renjatan kardiogenik akibat infak miokard. Pada pasien renjatan kardiogenik, temuan elevasi kadar NT-proBNP yang tidak berjalan paralel dengan peningkatan kadar ST2 perlu mempertimbangkan kemungkinan perburukan disfungsi multiorgan atau sepsis. Saran bagi peneliti, perlu diadakan konfirmasi manfaat IABP pre-revaskularisasi pada subset pasien renjatan kardiogenik dengan bukti iskemia yang luas. Kemudian konfirmasi peran pemeriksaan NT-proBNP dan ST2 untuk mengidentifikasi dan prediksi kejadian disfungsi multiorgan atau sepsis. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dafsah Arifah Yuzar, SPJP Konsultan. Sebelum memulai ujian, sebelum Anda mendapat pertanyaan dari para penguji, saya ingin bertanya dulu apakah saudara siap untuk menjawab pertanyaan dari para penguji? Siap, saya siap, Prof. Ya, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan pertama saya persilakan Profesor Dr. Suhendro, penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi untuk membukakan pertanyaan sanggahannya. Silakan Prof. Suhendro. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Dafsah Arifah Yuzar dan keluarga atas capaian Anda hingga mencapai ujian, hingga sampai saat ujian promosi pada siang hari ini. Pertanyaan saya sehubungan dengan penggunaan intra-aortic balloon pump sebelum revaskularisasi terhadap mortalitas pasien infark miokard dengan komplikasi renjatan. Dari kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah penggunaan IABP pratindakan revaskularisasi pada pasien infark miokard dengan komplikasi renjatan tidak dapat memperbaiki kesintasan hidup dan angka mortalitas 30 hari. Akan tetapi apabila kita melihat pasien pada kelompok IABP mempunyai kesintasan yang lebih lama dibandingkan dengan kelompok non-IABP. Terlihat pada hari ketiga mortalitas kelompok kontrol 50%, sedangkan mortalitas kelompok perlakuan hanya 6,25%. Mohon penjelasan hasil tersebut.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila menemukan kasus pasien infark miokard dengan komplikasi rejatan yang lebih dini dibandingkan dengan penelitian yang Anda lakukan, apakah penggunaan IABP masih ada tempatnya? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Prof. Dr. Suhendro, SPPD KPTI. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, penjelasan mengenai kejadian mortalitas dini antara kedua kelompok. Untuk dapat mencapai hari ketiga, tentu pertama harus tercapai kestabilan makrohemodinamik. Jadi dalam prosesnya ada 3 faktor yang terlibat, yaitu adalah performa jantung, kemudian makrohemodinamik, dan juga mikrosirkulasi. Jelas dari studi terlihat kematian yang berbeda bermakna, maka saya dapat menyimpulkan bahwa pada pasien kelompok kontrol banyak dengan penggunaan hanya inotropik dan revaskorisasi, kestabilan makrohemodinamik tidak tercapai, sehingga terjadi hipoksia yang global dan berakhir dengan kematian yang dini di rumah sakit. Sedangkan untuk kematian lanjut pada kelompok IABP, sebenarnya fenomena ini sudah banyak diajukan dan dideskripsikan pada pasien-pasien dengan renjatan inflamasi dan juga renjatan shock hemoragik, di mana di situ disampaikan bahwa pada keadaan yang telah melalui golden hour-nya, dan tentunya masing-masing individu berbeda, maka perbaikan dari makrohemodinamik itu tidak bisa memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi di mikrosirkulasi. Dan kerusakan di mikrosirkulasi, di mana endotelnya terjadi disfungsi dengan diproduksinya PAM sehingga inflamasi makin hebat, sehingga akhirnya terjadi kegagalan dari endotel dan terjadi translokasi kuman bakteri dari saluran cerna dan biasanya pertama ke sistem pulmonari. Maka itu yang dideskripsikan pada pasien renjatan sepsis sebagai cryptic shock, dan juga terjadi 2 serangan dari patofisiologi inflamasi pada pasien tersebut. Sedangkan untuk pada pasien cardiogenic shock, dari hasil literatur search, ini belum pernah ada yang mendeskripsikan bahwa adanya second hit pada pasien cardiogenic shock. Dan kebetulan pada populasi subjek yang perlakuan ini nampak hanya bisa diterangkan dengan perbaikan dari makrosirkulasi yang tidak cukup, yang bisa memproteksi kematian di awal, namun tidak cukup untuk mengatasi kerusakan yang sudah terjadi di mikrosirkulasi. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, apabila
apabila ditemukan pasien dalam keadaan lebih dini, apakah IABP akan memberikan manfaat? Dilihat dari hasil studi prediktor mortalitas pada studi ini adalah onset awitan infak di atas 3 jam. Sehingga bila terjadi di bawah 3 jam, maka kemungkinan besar pasien tersebut akan dapat bertahan hidup. Sehingga sesuai dengan masukan untuk klinisi yang telah saya sampaikan, bahwa kita perlu mengidentifikasi pasien mana yang akan mendapat manfaat dengan penggunaan IABP. Sebelumnya telah ada studi bukan pada pasien renjatan, tapi pada pasien dengan serangan jantung dengan bukti iskemia luas, substudi dari Chris Ami, di mana memperlihatkan bahwa penggunaan IABP pada pasien dengan bukti iskemia yang luas itu memperbaiki angka mortalitas pada bulan ke-6. Dan studi ini di follow up dengan studi acak berpembanding. Studi ini masih berlangsung dan tentunya kita menunggu hasil dari studi ini yang bernama Semper-Pi. Pada laporan pilot studinya, mereka optimis akan dapat melihat manfaat dari manfaat luaran klinis dari penggunaan IABP pada pasien infak miokard dengan bukti iskemia yang luas. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup, Pak Deka. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Suhendro. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Rianto Setiabudi, Spesialis Farmakologi Klinik, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahnya. Silakan, Prof. Rianto. Terima kasih Bapak Dekan. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat kepada Promovendus yang telah berupaya demikian kerasnya sehingga hari ini kita melihat hasilnya, dan ini adalah momen yang betul menggembirakan. Nah, baiklah, saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dalam melakukan penelitian ini, saudara menggunakan desain uji klinik berpembanding, ini bagus sekali, acak terbuka, prospektif, pada senter tunggal. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana saudara bisa memberi keyakinan pada orang yang membaca hasil penelitian saudara bahwa tidak terjadi bias dalam penelitian saudara, walaupun saudara menggunakan desain terbuka, yang memang tidak bisa disamarkan dalam hal ini memang. Tapi bagaimana saudara bisa meyakinkan itu? Pertanyaan kedua adalah, dalam penelitian ini saudara merekrut pasien-pasien dengan infark jantung disertai shock kardiogenik untuk secepatnya bisa dilakukan tindakan revaskularisasi. Saudara meminta informed consent dari pasien-pasien yang mengalami shock kardiogenik. Mungkin dia tidak sadar karena shock. Kalau sadar pun, mungkin sekali ia ada dalam keadaan yang sangat ketakutan, gelisah, dan mungkin juga amat kesakitan. Pertanyaan saya, bagaimana cara saudara minta informed consent yang etis dari pasien-pasien dalam keadaan seperti ini, yang sebetulnya tidak bisa membuat keputusan? Baik, silakan jawab.
Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Prof. Dr. Rianto Setiabudi, spesialis farmakologi klinik. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan dalam hal meyakinkan bahwa studi ini tidak ada bias, maka dilakukan randomisasi permutasi blok 4. Dan dari data dasar demografi dan juga klinis saat datang dapat terlihat pada kedua kelompok bahwa walaupun tidak diuji, value-nya pada kedua kelompok itu sebanding. Maka saya menilai bahwa semua pasien berawal dengan kondisi yang sama, baik dalam segi durasi iskemia, awitan infak, dan juga awitan renjatan. Itu untuk pertanyaan pertama. Sedangkan untuk pertanyaan kedua mengenai informed consent. Jadi salah satu kriteria adalah perubahan status mental. Tentunya gangguan hipoperfusi ini harus diantisipasi dalam meminta informed consent. Dan dalam hal ini pelaksanaannya pada saat yang bersamaan kami melakukan informed consent terhadap keluarga yang bertanggung jawab dan juga kepada pasien tersebut. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Prianto. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Sriwidya Yusman MS untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Prof. Sriwidya. Terima kasih Prof. Ari sebagai Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Dafsah yang akhirnya sampai kepada akhir dari pendidikan tertinggi Anda ini. Selamat atas hasil kerja Anda yang tidak mudah ini ya. Memakan waktu yang cukup lama dengan segala kendala dan hambatan yang telah saudara lalui. Ya. Apalagi pasiennya yang memang sudah dalam kondisi sakit berat ya. Nah, kalau melihat dari hasil penelitian saudara ini, tampaknya sepertinya tidak ada hasilnya yang saudara dapatkan ya. Oleh karena pada penggunaan IABP sebelum revaskularisasi pada pasien infark dengan komplikasi penjataan ini, saudara tidak menemukan adanya perbaikan mortalitas baik di rumah sakit maupun sampai 30 hari. Dan juga tidak ada perbaikan pada perfusi jaringan global yang dilihat dari kadar laktat. Tidak ada perbaikan dari perfusi jaringan regional yang dilihat dari pemeriksaan kreatinin serum serial. Dan juga tidak ada perbaikan dari performa jantung yang saudara nilai dari ekokardiografi dan juga tidak bahkan pada petanda biokimia yang NT-proBNP dan ST2 ya. Jadi pertanyaan saya, apakah benar apa sih yang dapat diunggulkan dari penelitian saudara ini? Bagaimana saudara? Apakah ada hasil manfaatnya? Walaupun itu semua tidak ada hasilnya, tetapi saya yakin ada manfaat yang demikian besar dari penelitian saudara ini. Di apa yang menjadi mutiara atau novelty dari penelitian saudara ini atau yang bermanfaat dari penelitian saudara ini. Kemudian yang kedua adalah untuk penanda regangan mekanik dari miokard, penanda biokimia, ya, saudara menggunakan melakukan pemeriksaan NT-proBNP dan ST2. Yang keduanya adalah merupakan petanda untuk regangan mekanik miokard. Nah, mengapa perlu saudara melakukan dua pemeriksaan ini? Kenapa tidak cukup satu atau apakah mengapa harus dua-duanya? Ya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Prof. Dr. Sriwidya Yusman MS.
Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Benar bahwa dari hasil penelitian kami tidak menemukan pengaruh yang positif pada kelompok kontrol pada kelompok perlakuan dibanding kelompok kontrol. Namun pada penelitian ini kami menemukan suatu hal yang baru, terutama dalam hal proteksi pada mortalitas dini di hari ketiga. Ini merupakan hal yang belum pernah tersampaikan untuk pasien populasi dengan renjatan kardiogenik. Ini lebih banyak disampaikan pada pasien-pasien yang mengalami renjatan inflamasi dan juga hemoragik. Kemudian kedua, bahwa populasi dasar dari penelitian ini sangat jarang ada di studi-studi barat. Karena pada pasien ini, pasien yang datang dalam kondisi iskemia yang sudah berkepanjangan. Kemudian juga akibat dari iskemia yang berkepanjangan, kita melihat setelah revaskularisasi pada masing-masing kelompok hanya ada satu subjek yang mempunyai area iskemi yang luas. Tentunya kita tahu IABP bukan alat bantu hemodinamik yang kuat dibanding alat-alat bantu hemodinamik yang lain. Namun IABP mempunyai kelebihan, pertama mudah digunakan, kemudian komplikasinya minimal atau bahkan tidak lebih dari kelompok yang tidak memakai IABP, dan ini sudah terbukti pada penelitian sebelumnya, RCT sebelumnya. Jadi singkat bahwa pada penelitian ini novelty-nya berada pada proteksi dari mortalitas dini IABP pada pasien renjatan kardiogenik. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkonfirmasi penelitian pada subset lain seperti pada pasien dengan renjatan inflamasi di mana terjadi peningkatan NT-proBNP tanpa adanya gangguan atau disfungsi dari ventrikel kiri. Dan ini walaupun tidak terjadi kecenderungan peningkatan dari NT-proBNP yang tidak berjalan sama dengan peningkatan regangan pada kelompok kontrol. Peningkatan reganan dianggap tidak terjadi karena pada pemeriksaan end-diastolic volume terjadi penurunan volume ventrikel kiri pada hari ketiga dibanding dengan pada hari pertama. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, mengapa dilakukan pemeriksaan dua marker yang sama-sama menilai myocardial stretch? Dari kepustakaan bahwa dengan menggunakan dua kombinasi antara pemeriksaan ST2 dan NT-proBNP ini dapat mempertajam prediksi untuk kejadian luaran klinis dan juga prognosis dan diagnostik. Di sini terlihat bahwa adanya kecenderungan NT-proBNP yang meningkat di hari ketiga
yang tidak sejalan dengan ST2. Dan pada kepustakaan yang ada telah disampaikan bahwa NT-proBNP dapat meningkat pada keadaan-keadaan infeksi seperti sepsis melalui jalur patogen associated pumps. Kemudian ST2 juga bisa memprediksi kejadian fibrosis remodeling dini untuk ventricle kiri. Itu yang menjadi alasan kenapa dilakukan 2 pemeriksaan untuk menilai suatu yang sama, yaitu peregangan miokard. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Daksah. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Triwidya. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Dewi Irawati MS untuk membuka pertanyaan dan sanggahnya. Silakan, Dr. Dewi. Terima kasih, Ketua Sidang. Baik, saya juga pertama-tama ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Daksah yang pada siang hari ini telah membawakan disertasi hasil penelitian yang kelihatan sangat rumit dengan segala hambatan yang ada, termasuk adanya masa pandemi ini yang pastinya sangat mempengaruhi kelancaran jalannya penelitian ya. Namun dengan segala kegigihan dan keuletannya, akhirnya Dr. Daksah mampu menyelesaikan dan menyampaikan hasil penelitiannya sebagaimana yang telah kita simak bersama. Nah, berdasarkan disertasi saudara, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya saya ingin mundur sedikit dari tadi pertanyaan dari Prof. Widya. Jadi, saudara menyatakan bahwa pada pasien dengan renjatan kardiogenik itu diperlukan stabilitas hemodinamika sebelum dilakukan tindakan revaskularisasi. Dan selama ini pemberian agen inotropik dan vasokonstriktor yang memang sudah rutin digunakan ternyata mempunyai korelasi yang positif dengan luaran mortalitas. Kemudian juga dari kepustakaan saudara mengatakan bahwa jadi salah satu alat bantu hemodinamik yang dapat digunakan untuk menstabilkan hemodinamika adalah intra-aortic balloon pump ya, IABP. Nah, sudah ada banyak sekali studi kelihatannya dilakukan seperti studi shock 2 IABP, ataupun dari fasilitas kesehatan yang dikatakan memiliki IABP dan fasilitas untuk intervensi koroner perkutan, itu memperlihatkan angka mortalitas yang lebih rendah pada penggunaan IABP. Nah, begitu pula saudara mengatakan bahwa data observasi retrospektif di Rumah Sakit Harapan Kita pun menunjukkan manfaat penggunaan IABP sebelum revaskularisasi. Jadi saya sebetulnya jadi ingin tahu apa yang membuat saudara tetap masih ingin meneliti mengenai penggunaan IABP ini. Ya, jadi sudah banyak kepustakaan yang mengatakan bahwa hasilnya baik, tapi saudara masih tetap ingin meneliti mengenai penggunaan IABP. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari hasil dan simpulan yang saudara ambil dinyatakan bahwa penggunaan IABP pra tindakan revaskularisasi untuk pasien infark dengan komplikasi renjatan tidak memperbaiki kesintasan hidup, angka mortalitas, perfusi jaringan global maupun regional, dan performa jantung secara mekanik. Ya. Jadi kelihatannya hasil penelitian saudara itu berbeda dengan pendapat atau penelitian yang dilakukan di luar negeri. Nah, kira-kira faktor apa selain mungkin tadi lama dari onset dari renjatannya, faktor apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penelitian saudara dengan penelitian yang lain? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Dr. Dewi Irawati SMS. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Alasan untuk melakukan studi ini berawal mula dari rekomendasi yang dikeluarkan
oleh perkumpulan kardiologi yang ada di Eropa dan Amerika. Di mana setelah studi shock to IABP, rekomendasi dari penggunaan IABP diturunkan di Eropa menjadi 3 dan di Amerika menjadi 2B. Jadi kalau sehingga di tempat kami tidak mempunyai alat bantu hemodinamik lain pada saat studi ini dirancang, sehingga hasil yang direkomendasikan dari apa yang kami lihat di tempat kami merasa ada perbedaan. Sehingga kami merasa perlu untuk membuktikan atau juga mengkonfirmasi apa yang kami observasi selama ini. Dari hasil yang kami dapatkan bahwa penggunaan IABP tidak memberikan perbaikan terhadap kesintasan dan mortalitas, ini sejalan dengan apa yang telah dilaporkan oleh shock to IABP. Namun perbedaannya adalah pada studi shock to IABP, pasien yang mendapatkan penggunaan IABP dilakukan setelah 87% dilakukan setelah revaskuarisasi. Sehingga dari kepustakaan kami melihat bahwa lebih banyak proteksi yang didapatkan oleh penggunaan IABP saat melakukan tindakan revaskuarisasi. Sehingga kami menilai bahwa ini perlu dilakukan penelitian apakah benar hipotesa kami mengenai IABP penggunaan sebelum revaskuarisasi. Dan yang kami temukan bahwa penggunaan IABP tidak memperbaiki luaran mortalitas rumah sakit dan 30 hari. Namun pada saat yang bersamaan kami juga menemukan bahwa pada 3 hari pertama terjadi perbedaan mortalitas antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Kami saat ini hanya bisa menghipotesa bahwa perbedaan tersebut adalah salah satunya karena proteksi selama tindakan revaskuarisasi atau kemampuan hemodinamik yang cukup untuk memperbaiki makrohemodinamik sehingga tidak terjadi hipoksia global di awal. Namun terjadi serangan patologi kedua di mana didominasi oleh infeksi dan inflamasi dan terjadi sepsis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dewi. Baiklah, berikutnya saya persilakan kepada penguji tamu kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Peter Kabo, SPJP Konsultan. Silakan, Prof. Terima kasih Ketua Sidang, Prof. Ari. Jadi setelah berkali-kali pertemuan, diskusi dan sebagainya, saya sebetulnya sudah tidak ada pertanyaan mengenai penelitian ini. Yang pertemuan lalu, saya ada pertanyaan mengenai penggunaan inotropik dan vasopresor, tapi itu Dr. Daf sudah jelaskan di emailnya bulan lalu, ya, mengenai penggunaan yang dosis terlalu besar dengan lama, karena ternyata di penelitian ini ada yang menggunakan vasopresor sampai 28 hari, dosis juga tinggi, tapi ya itu karena guideline, jadi saya kira saya tidak pertanyakan lagi di sini. Yang saya ingin mengetahui adalah
Dr. Daf, selama Anda melakukan penelitian ini 4-5 tahun dengan medan yang sangat berat, apa Anda punya feeling? You rasa apa? Ya, jadi maksud saya begini, setelah 4-5 tahun you kerja, you bikin hipotese, dibimbing, susun ini penelitian, kemudian analisa hasil, tentu banyak baca literatur. Jadi ilmu mengenai penelitian mengenai gagal jantung saya kira sudah banyak sekali. Tapi itu technically. Yang saya ingin tanya adalah philosophically. You dapat apa setelah melakukan ini semua? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Prof. Dr. Peter Kabo, SPJPK. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Dari perjalanan penelitian saya selama lebih dari 4 tahun, saya rasa banyak yang saya dapat, tidak hanya dari segi saintifik, namun juga dari segi refleksi diri. Dari 4 tahun tersebut, banyak sekali yang bisa diidentifikasi area-area dari diri saya sendiri yang bisa diperbaiki. Pertama, mengenai organisasi dan time management. Kedua, bagaimana cara mengungkapkan sesuatu dengan jelas. Namun untuk IABP sendiri, feeling yang saya dapat bahwa IABP memang dapat membantu hemodinamik. Namun pada pasien renjatan kardiogenik, ada banyak faktor yang terlibat, terutama faktor dari mikrosirkulasi itu sendiri, di mana ini yang menjadi momok pada pasien renjatan kardiogenik. Karena kalau kita lihat dari penggunaan alat bantu hemodinamik yang lebih kuat, bahkan yang dapat meningkatkan cardiac output lebih dari 2 liter, itu juga belum ada yang secara konsisten membuktikan bahwa dapat memperbaiki mortalitas. Jadi dengan hal ini, maka saat menggunakan alat bantu hemodinamik pada pasien dengan renjatan kardiogenik, tentu kita harus mengidentifikasi luaran apa yang kita harapkan. Bila kita hanya mengharapkan luaran hemodinamik dengan harapan penggunaan inotropik dapat lebih rendah, tentu ini ada potensi untuk memberikan manfaat kepada pasien. Karena kita tahu di bidang kardiologi sendiri, tidak semua obat memperbaiki mortalitas. Dan itu rutin digunakan. Pertama, vasopresor dan inotropik itu sendiri. Kedua, furosemid. Furosemid tidak pernah terbukti menurunkan mortalitas, tapi kami menggunakan secara rutin dengan tujuan untuk mengurangi kongestinya. Maka bila saya ditanya, penggunaan IABP tergantung dari luaran apa yang ingin didapatkan dari penggunaan IABP tersebut. Dan ini bisa dilakukan karena IABP telah terbukti
tidak harmful. Pada studi RCT terbukti bahwa komplikasi yang terjadi akibat IABP tidak berbeda bermakna dengan kejadian yang pada kelompok kontrol. Pada studi ini memang tidak dilaporkan, tapi kami ada datanya, ada satu pasien yang mengalami komplikasi akut limb iskemia tanpa adanya sequelae. Dan itu bisa diidentifikasi penyebabnya karena insersi yang dilakukan terlalu rendah dan berada pada pembuluh darah yang kecil. Jadi ini yang saya dapatkan dari pelajaran selama saya melakukan penelitian ini. Terima kasih. Oke, jadi saya kira perlu saya sampaikan Anda sesuatu yang diberitahu saya oleh saya punya supervisor di Melbourne University pada waktu saya selesai PhD. Beliau hanya beritahu saya, Peter, PhD only tell you that you have done a proper research. Jadi ini penelitian Anda, you punya S3 ini hanya memberitahu bahwa Anda telah melakukan suatu penelitian yang benar. Jadi silakan lanjut melakukan penelitian. I think you will get something. Ya, jadi selamat Dr. Daf atas perjuangannya. Selamat juga kepada pembimbing Prof. Budi, Prof. Yoga, Dr. Ameliana, juga institusi UI, khususnya Fakultas Kedokteran, lebih khusus lagi bagian jantung. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dan juga untuk sarannya, untuk nasihatnya untuk Dr. Daf. Baik, waktu kita sebenarnya sudah lewat ini tadi karena memang pertanyaan cukup intensif tadi ya. Nah sekarang kita masih menyisakan dua penguji yang ini merupakan promotor kandidat doktor, Dr. Daf. Pertama saya persilakan kepada Profesor Dr. Yoga Yuniadi, SPJP Konsultan untuk membukakan pertanyaan sanggahnya. Silakan Prof. Yoga. Baik, terima kasih Pak Dekan, Profesor Ari Arya. Pertama tentu saya juga menyampaikan selamat kepada Dr. Daf. Saya membayangkan bahwa beliau ini meneliti pasien dengan renjatan, ya, di mana kita tahu bahwa pasien seperti ini sebetulnya memiliki mortalitas yang sangat tinggi. Tetapi keinginan untuk terus melakukan satu upaya terbaik bagi pasien yang sudah terminal seperti ini melahirkan satu pemikiran penelitian yang seperti ini. Saya kira keputusan di awal seperti itu pun itu suatu hal yang memang buat saya perlu sangat diapresiasi sebagai suatu niat yang kuat di dalam field yang tidak mudah. Baik, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama saya kira Dr. Daf memperlihatkan ada satu diskrepansi antara perubahan end-diastolic volume dengan perubahan NT-proBNP. Yang kemudian ini melahirkan satu pemikiran yang saya pikir sangat baik disampaikan di dalam satu algoritma dari mekanisme yang dipropos oleh Dr. Daf. Barangkali Dr. Daf perlu menekankan lebih lanjut. Ini karena menurut saya ini satu mekanisme yang novel, ya, tentang bagaimana IABP itu kemudian mengalami kegagalan di dalam peran yang diharapkan pada subset seperti ini. Ya. Dan tentu secara umum barangkali ini juga menerangkan satu mekanisme yang baru atau menambahkan kebaruan pada mekanisme yang ada menjadi satu pelengkap yang saya kira bisa dipropos
bahwa ada unsur yang perlu ditambahkan dan diperhatikan di dalam mekanisme kematian dan mekanisme IABP di dalam subset ini. Saya kira mungkin ini kita tadi belum menangkap secara lebih jelas sebagai satu keunggulan, mohon bisa diterangkan secara lebih tegas sehingga kita memahami novelty yang Dr. Duff dapatkan di sini. Itu yang pertama. Kedua, saya kira Dr. Duff masih ragu-ragu di dalam sarannya ini. Ya. Di dalam sarannya yang pertama untuk klinisi bahwa IABP belum dapat direkomendasikan. Menurut saya itu kata-kata yang penuh keraguan. Padahal kita melihat bahwa shock to trial, kemudian apa yang Dr. Duff dapatkan, jelas menunjukkan bahwa IABP tidak ada manfaatnya sebetulnya pada subset seperti ini. Ya. Nah, kenapa Dr. Duff tidak secara tegas menyatakan bahwa IABP sebaiknya tidak usah dipergunakan lagi, gitu ya? Sehingga ini memberikan satu panduan penting untuk para dokter yang bergerak di bidang ini. Oh, oke. Shock to trial dengan beberapa limitasinya, diantaranya ketidakseragaman insersi daripada IABP itu, sesudah diperbaiki oleh Dr. Duff ternyata tetap memberikan hasil yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, apakah Dr. Duff akan menyatakan sudah tutup buku saja IABP ini pada subset seperti ini? Ataukah Dr. Duff masih melihat sebetulnya ada jendela kecil gitu di mana IABP ini mungkin masih bermanfaat tapi butuh penelitian lebih lanjut. Saya kira itu dua hal. Terima kasih. Tes. Terima kasih. Silakan, Dr. Duff. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Prof. Dr. Yoga Yuniadi, SPJP. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama mengenai NT-proBNP yang meningkat curam walaupun pada hari ketiga, walaupun tidak bermakna, namun peningkatan tersebut tidak sejalan dengan penurunan dari end-diastolic volume, ini memberikan konfirmasi pada penelitian kepustakaan yang dilakukan pada subset pasien sepsis. Di mana pada pasien tersebut beberapa pustaka melaporkan bahwa pada keadaan sepsis NT-proBNP bisa meningkat tanpa ada kejadian disfungsi dari ventricle. Dan ini juga terlihat dari penelitian ini sehingga keluarlah bagan bahwa pada subset pasien perlakuan ada dua trigger yang membuat NT-proBNP itu rilis. Satu, trigger dari myocardial stretch itu sendiri. Dan yang kedua adalah trigger dari infeksi berupa patogen dari bakteri yang melalui toll reseptor mengaktifasi NF-κB, kemudian aktivasi dari promotor BNP sehingga BNP terbentuk. Itu untuk pertanyaan pertama. Sedangkan pertanyaan kedua, mengapa saya tidak tegas? Karena saya masih melihat ada peluang tergantung dari hasil dari studi Semper-Fay yang menilai benefit sebelum revaskularisasi, penggunaan IABP sebelum revaskularisasi pada
pasien yang mempunyai bukti area iskemia yang luas. Pada subset pasien kami, tentunya telah saya sampaikan bahwa subjek yang mempunyai area iskemia luas tentu hanya satu di masing-masing kelompok. Sehingga potensi dari perbaikan aliran menjadi marginal. Kedua, juga telah diperlihatkan dan saya sampaikan sebelumnya bahwa bila kita menilai untuk menggunakannya untuk mortalitas, saat ini tidak bisa direkomendasikan. Namun, bila kita berupaya untuk memperbaiki hemodinamik dengan tujuan menurunkan penggunaan vasopresor yang terbukti meningkatkan mortalitas, itu masih bisa dieksplorasi. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Daf atas jawabannya. Ya, terima kasih Prof. Yoga. Selanjutnya yang terakhir ya dari kopromotor Anda juga Dr. Ameliana M. Susanto, SPJP Konsultan. Silakan Dr. Mil untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Ari. Mula-mula saya ingin ucapkan selamat kepada Dr. Dafsah atas usaha kerasnya dan saat ini telah berhasil mengajukan disertasinya dan menjawab pertanyaan beberapa penguji sebelumnya dan saya adalah penguji terakhir. Dan mungkin saya perlu mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Dr. Daf karena Dr. Daf ini adalah seorang intervensionis dan seorang intensivis, tapi dalam penelitian Dr. Daf juga melihat suatu aspek yaitu global longitudinal strain yang sebetulnya merupakan hal yang mungkin sehari-hari Dr. Daf tidak terlibat, tapi Dr. Daf dengan semangat dan gigih mempelajari hal tersebut dengan cukup serius dan bisa mengelola dan menganalisa hal tersebut. Oleh karena itu saya mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan fungsi mekanik dari jantung. Jadi di sini hasil penelitian Dr. Daf, salah satu hipotesisnya yang tidak terjawab adalah ABP, kebetulan tidak berhasil memperbaiki fungsi mekanik jantung yang dilihat dengan global longitudinal strain. Saya ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam dan lebih lanjut dari Dr. Dafsah. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan hal ini terjadi? Mungkin ada yang belum tersebutkan, bagaimana pendapat Dr. Daf atau komentar Dr. Daf mengenai fenomena stunning dalam hal ini pada pasien-pasien ini. Nah, itu adalah pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua adalah mungkin lebih bersifat umum. Dr. Daf kita ketahui sebagai penulis pedoman tata laksana sindrom koroner akut dari PERKI. Nah, setelah Dr. Dafsah melakukan penelitian dengan banyak masalah, hambatan, suka duka, dan di dalam proses ini Dr. Daf juga banyak menemukan hal-hal yang menarik. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira hal-hal baru apa saja yang mungkin bisa dipertimbangkan, ditambahkan dalam pedoman tata laksana sindrom koroner akut ini, baik dalam tata laksana SKA secara umum atau mungkin shock kardiogenik secara khusus, bila nantinya pedoman tata laksana ini akan direvisi di kemudian hari berdasarkan apa yang telah Dr. Dafsah alami selama 4-5 tahun ini. Mungkin itu saja, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Dr. Ameliana M. Susanto, SPJPK. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pemeriksaan global longitudinal study pada populasi kami dengan penggunaan IABP sebelum revaskularisasi tidak ada perbedaan.
tentunya ada beberapa hipotesa yang bisa diajukan. Pertama, telah disampaikan mengenai iskemia yang berkepanjangan sehingga tidak ada lagi area yang atau minimal area yang dengan iskemia. Kemudian tadi disampaikan oleh Dr. Ameliana mengenai stunning. Jadi pada penggunaan dobutamin dengan dosis rendah tentunya bisa salah satu yang bisa memperbaiki stunning dan juga potensi memperbaiki global luminal study. Pada populasi kami bahwa penggunaan dobutamin dosisnya berkisar mempunyai median untuk kontrol 7, terendahnya minimalnya 3 dengan maksimalnya 12. Sedangkan untuk kelompok perlakuan mulainya 5 dengan dosis terendah 3 dan dosis tertinggi 20 mikro. Dan pada hari ketiga, kelompok perlakuan justru terjadi peningkatan dosis dobutamin menjadi median 7 dengan dosis terendah 3 dan maksimal 15. Tentunya kita tahu bahwa dobutamin dosis rendah lah yang bisa memperbaiki pergerakan atau perfusi dari miokard sehingga menghasilkan performa yang positif. Namun pada pasien kami tidak terjadi. Ada penelitian dari Daslet Norway, dia meneliti 45 pasien dengan cardiogenic shock, di mana 30 dari pasien tersebut mengalami responder dalam arti perbaikan dari global longitudinal strain dan juga paling banyak perbaikannya dari circumferential strain dari area yang tidak mengalami iskemia. Sedangkan pemeriksaan tersebut tidak kami lakukan pada populasi kami. Karena kami menganggap bahwa pemeriksaan global longitudinal strain adalah pemeriksaan yang paling reproducible dan feasible untuk dilakukan pada pasien yang mengalami renjatan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah akan dampaknya terhadap rekomendasi-rekomendasi yang kami lakukan? Tentunya dari hasil ini di populasi kami yang sebagian besar pasien tersebut tiba di fasilitas kesehatan sudah terlambat, tentu fokus pertama adalah memperbaiki pasien tersebut untuk sampai ke rumah sakit dengan memperkuat lagi pembentukan jejaring serangan jantung. Kemudian yang berikutnya bahwa penggunaan IABP pada kelompok pasien ini tidak memberikan manfaat terhadap mortalitas. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban yang baik. Terima kasih. Waktu habis, ujian selesai. Ya, terima kasih untuk kandidat doktor, Dr. Dafsah, dan juga untuk para penguji, dan untuk Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saat ini ada 140 partisipan yang hadir. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ujian berakhir. Kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang.
Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Dafsah Arifah Juzar SPJP Konsultan, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Budi Setianto SPJP Konsultan telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Dafsah Arifah Juzar SPJP Konsultan menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Budi Setianto SPJP Konsultan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa atas selesainya tugas belajar S3 Dr. Dafsah Arifah Juzar. Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Kedokteran UI, Prof. Ari, Ketua Program S3, Prof. Suhendro, teman-teman penguji, Prof. Suhendro, Prof. Yanto, Triwidya, Dr. Dewi, Prof. Peter Kabu yang di Makassar, serta co-promotor Prof. Yoga dan Dr. Amidiana. Kalau kita mengingat pendidikan ini amat istimewa, sebetulnya Dr. Dafsah yang humble dan semangat ini sudah memasuki program studi S3-nya pada tahun 2014. Tetapi 18 Januari 2018 barulah bisa dilakukan rekrutmen awal. Rupanya kasus ini memang sudah disadari kasus yang berat, gawat, teknologi tinggi, dan amat langka, dan membahayakan pasien. Tentu ini tergantung dari teman-temannya di CVC, terutama Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dirut Pusat Jantung Harapan Kita, Dr. Iwan, dengan seluruh jajarannya. Juga kepada Ketua Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler, Dr. Renan, dan seluruh staf pengajarnya. Selalu penelitian selalu berjalan walaupun pasiennya amat langka dan susah. Pada 22 Desember 2018 di tahun itu terjadi tsunami di Anyer, letusan anak Krakatau di Selat Sunda. 426 meninggal, 7.200 terluka. Dr. Dafsah termasuk di antaranya, dan Dr. Dafsah
kehilangan 5 keluarga dekatnya. Ibunya, ibu kandungnya, kakak kandungnya, dan 3 yang lain. Dokter Dafsah terpaksa 4 bulan memakai tongkat. Tapi uniknya 3 bulan kemudian sudah kelihatan di jalan dengan bersepeda. Sabtu keliling 100 km saja mengitari Jakarta. Memang saya selalu bilang bahwa sesungguhnya namanya kamu adalah bukan Dafsah tapi dahsyat. Saya begitu, tentu behind the great man ini always a woman. Terima kasih Ibu Astrid Miranti dan putrinya Alia Danare yang memberikan semangat kepada Dr. Dafsah. Memang bersepeda ini tidak lain juga mengikuti seniornya Profesor Yoga yang juga bersepeda. Tentu saja beliau bersepedanya agak berbeda, tetapi lebih menikmati di luar kota. Mungkin 150-200 km lebih jauh lagi dengan kelompoknya yang kecil itu. Juga mereka bersepeda di negara-negara lain. Mungkin bisa menghilangkan rasa stres dalam kehidupan ini, tetapi selalu menunjukkan semangat. Sampai Juli 2019, rekrutmen pasiennya juga masih sulit. Sampai minta perpanjangan 2 semester. Berarti 1 tahun. Jadi pendidikan ini, S3 ini benar-benar luar biasa. Rupanya saking baiknya Dr. Dafsah, saya lihat di dalam perpanjangan ini, beliau rupanya diminta oleh teman-temannya untuk menjadi sekjen Perhimpunan Kardiologi Indonesia, sekjen daripada dokter-dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Perhimpunan yang saya juga ada di situ. Beliau menjadi sekjennya. Saya kaget sekali. Untung Anda tidak minta izin kepada saya, Dr. Dafsah. Kalau minta izin kepada saya, pasti saya akan veto, tentu dengan senyum. Memang staf pengajar tidak bisa terlepas dari tugas-tugas semacam ini. Saya dulu juga mendapat tugas dari Departemen Kesehatan yang tidak bisa dilepaskan begitu. Demikianlah semangat, kegigihan dan keuletan Dr. Dafsah di dalam pendidikan, dan pressure organisasi dilalui dengan santai, sehingga menghasilkan hasil penelitian di mana intra-aortic balloon pump sebelum revaskularisasi terhadap mortalitas pasien infak miokard dengan komplikasi renjatan masih belum dapat diberikan secara rutin untuk memperbaiki pasiennya. Tadi kita dengar bahwa masih memberi kesempatan mereka yang ingin melakukan penelitian di situ. Tentu ini akan dilakukan, akan diteruskan dengan publikasi internasional, karena penelitian ini sudah didaftarkan secara internasional. Sehingga kita telah mendengarkan tadi diskusinya dengan Profesor Yoga yang menunjukkan mekanisme novel pada penelitian ini yang berkaitan dengan biomarkernya.
Demikianlah kami akhiri sambutan ini dengan mengucapkan selamat kepada dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi. Pertama atas nama pimpinan sidang sore ini dan juga atas nama pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Dafsah Arifah Juzar, SPJP Konsultan, berkat prestasinya hari ini meraih jabatan akademik tertinggi, doktor, dan ini menjadi tambahan doktor untuk secara khusus Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita, dan juga tentu tambahan buat doktor FKUI karena Dr. Dafsah sendiri memang dari data yang ada ini jabatan fungsional lektor NIDK. Jadi mudah-mudahan bisa terus menghasilkan riset-riset kolaborasi, publikasi, sehingga juga bisa meraih jabatan fungsional tertinggi sebagai guru besar. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih. Di sini saya melihat kehadiran Dr. Lisdina Liastuti, SPJP Konsultan Mars, Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan saya juga bisa melihat di sini Direktur Medik dan Keperawatan dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Dr. Diki Fahri, SBTKV Konsultan. Dan juga terima kasih di sini saya melihat juga Ketua PP Perki 2019-2020, Dr. Isman Firdaus, SPJP Konsultan. Dan juga tentu yang berbahagia Ketua Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI, Dr. Renan Sukmawan, SPJP Konsultan PhD FIH. Dan saya juga melihat di sini para senior di lingkungan kardiologi FKUI, Profesor Dr. Asikin Hanafiah, SPJP Konsultan, dan juga terima kasih kehadirannya Profesor Dr. Harmani Kalim, dan juga senior Dr. Irmalita, SPJP Konsultan, Dr. Hadi Purnomo, SPJP Konsultan. Saya melihat juga Profesor Dr. Idris Idham, SPJP Konsultan, dan juga Dr. Ana Ulfa Rahayu, SPJP Konsultan, dan juga Profesor Dr. Bambang Budi Siswanto, SPJP Konsultan, dan juga senior kardiologi Dr. Munawar, SPJP Konsultan. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, tadi saya lihat pada angka 140 ya partisipan yang hadir di dalam acara ujian untuk Dr. Dafsah hari ini. Dan seperti Bapak Ibu sekalian sudah ketahui tadi dan juga beberapa kali disampaikan oleh para penguji, memang risetnya ini riset yang luar biasa, dalam arti kata kasusnya itu kasus spesifik ya, memang yang dilihat adalah pasien-pasien infark miokard dengan komplikasi renjatan ya, sehingga ada pilihan apakah akan dilakukan IABP dulu atau tidak, dan ini dilakukan secara double blind ya, secara terbuka dan dengan berbagai parameter. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita merasa ada sesuatu yang bisa diperbaiki, ya, disinilah peran seorang akademisi, seorang peneliti, ya kebetulan kita berada di institusi pendidikan dan juga di rumah sakit pendidikan utama, kita mencari solusi. Terlepas misalnya hasil ini belum sesuai yang kita harapkan, artinya belum signifikan, tapi bukan berarti kita putus asa. Ya tentu saya rasa tadi Prof. Yoga juga sudah menekankan, begitu juga tadi Prof. Peter Kabo juga sudah menekankan bahwa disinilah challenge ya buat dokter Dafsah untuk melihat peluang untuk mencari lagi jalan bagaimana kita bisa menolong pasien-pasien kita yang dulunya boleh dibilang ya udah tinggal berdoa saja, tapi sebenarnya masih ada peluang
bagaimana kita menolong pasien-pasien tersebut. Jadi mudah-mudahan hasil ini bisa menginspirasi buat para akademisi dan juga para saintis lain di bidang kardiologi untuk mempelajari lebih jauh lagi, dan juga tentu buat dokter-dokter Dapsah sendiri, karena ini sekali lagi di mana kita berada ini sebagai seorang akademisi, ya kita berharap bahwa kita selalu melakukan pembaharuan ya, berbagai metode, ya tentu untuk khususnya untuk pelayanan kesehatan buat pasien-pasien kita, dan juga untuk pembelajaran buat peserta didik kita, baik itu mahasiswa S1, SP1, dan juga nanti SP2. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi S3 Kedokteran Profesor Suendro, dan juga Sekretaris Program Studi Dr. Harina, dan juga kepada tim promotor ya, Prof. Budi, ya, kemudian juga co-promotor Prof. Yoga dan juga Dr. Ameliana, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para penguji kita hari ini, dan juga penguji biasanya juga menjadi pembimbing ya, yaitu pertama Profesor Dr. Rianto Setiabudi, kemudian juga Profesor Dr. Sriwidya, dan juga Dr. Dewi Irawati, dan secara khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada penguji tamu kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Peter Kabo, SPJP Konsultan Pihak. Terima kasih atas dukungannya terhadap sejawat kita, Dr. Dapsah Arifah Jusar. Dan satu lagi juga memang ya saya melihat dia juga setuju oleh Prof. Budi bahwa memang Dr. Dapsah ini kesibukannya luar biasa ya, beliau sebagai sekjen dari Perki dan juga berbagai macam tugas-tugas ya, baik itu editor buku dan yang lain-lain, tapi tetap komitmennya untuk menyelesaikan doktor ya. Jadi ini itu tentu perlu kita apresiasi bahwa memang sejatinya ya, artinya disitulah kita ya, siapapun kita yang ada di institusi pendidikan ini, kadangkala kita memang multitasking, ada kalanya memang di sisi kita sedang menempuh pendidikan, jenjang pendidikan tertinggi, tapi juga mungkin tugas organisasi, belum lagi pelayanan, belum lagi pendidikan, tapi disitulah justru tampak jelas bahwa para akademisi-akademisi ini ternyata memang begitu besar peran sertanya, peran baktinya, bukan saja untuk sebagai seorang tadi tujuan untuk jabatan pendidikan tertinggi, tapi juga untuk memberikan pelayanan pendidikan dan juga pengabdian kepada profesi dan juga kepada masyarakat. Saya rasa ini menjadi contoh model ya, salah satu staf pengajar terbaik kita, dan mudah-mudahan seperti saya sebutkan tadi, dokter-dokter Dapsah bisa berkonsentrasi lagi ya dengan berbagai macam pekerjaan tadi, tetap konsisten melakukan riset, publikasi, dan insya Allah juga bisa mencapai jabatan fungsional tertinggi sebagai guru besar, karena saat ini sudah di posisi lektor NIDK. Baiklah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada keluarga, tentu secara umum kepada keluarga besar Bapak almarhum Delma Jusar dan juga Ibu almarhumah Tati De Jusar, dan kepada istri tercinta Ibu Asrid Miranti dan Ananda Azalea dan Ari Jusar. Jadi selamat atas keberhasilan Bapak, ayah, atau suami, ya, keluarga Dr. Jusar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini hal-hal yang saya sampaikan. Sekali lagi tentu ini kebanggaan buat kita, FKUI bertambah lagi 1 doktor, dan untuk Dr. Dapsah ini menjadi doktor ke-8 FKUI di tahun 2021. Ya, jadi alhamdulillah ya, sampai dengan tanggal 21 ini FKUI di tahun 2021 sudah menambah lagi doktornya berjumlah 8, dan Dr. Dapsah menjadi nomor ke-8. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti biasa ada pantun yang saya siapkan untuk Dr. Dapsah ya.
Belajar bukan sembarang belajar, belajar secara merdeka di era pandemi. Jadi ini pas ini ya, Mas Menteri selalu di mana-mana bilang merdeka belajar dan juga ini era pandemi. Jadi pas sekali dengan cocok dengan pantun yang saya buat ini. Saya ulang lagi biar lebih mantap. Belajar bukan sembarang belajar, belajar secara merdeka di era pandemi. Selamat untuk Dr. Dafsah Arifah Juzar dengan semangat tinggi berhasil meraih doktor di FKUI. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang promosi terbuka promosi doktor Indonesia saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.